Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Raisa Putri dengan NIM L131221163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Di sini ada nama-nama anggota kelompok 3. Baik, selanjutnya definisi analisis P2K. Analisis proyek pembangunan kehutanan adalah suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek dari sebuah proyek yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Analisis ini mencakup penilaian kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu proyek. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko, serta memastikan bahwa proyek tersebut berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan pembangunan kehutanan. Ini melibatkan pengumpulan data, studi kelayakan, penilaian dampak, serta perumusan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek hukum dari Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Yang kedua, mengidentifikasi aspek lingkungan dari Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Yang ketiga, mengidentifikasi aspek sosial dari Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baik, di sini analisis aspek hukum. Analisis aspek hukum ada 4 poin. Status hukum lahan. Yang 2, peraturan terkait konservasi dan lingkungan hidup. Yang ketiga, peraturan terkait pendidikan dan penelitian. Dan 4, potensi isu hukum. Berdasarkan dari penelusuran Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, sebagai pusat penting bagi pendidikan, penelitian, dan konservasi, memerlukan landasan hukum yang kuat dan jelas. Analisis aspek hukumnya menunjukkan bahwa status kepemilikan lahan yang sah, kepatuhan terhadap peraturan konservasi dan lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, serta pemenuhan perizinan lingkungan yang relevan adalah krusial. Selain itu, sebagai bagian integral dari universitas, operasional Arboretum harus selaras dengan status universitas dan kode etik penelitian, sementara pengelolaan internalnya harus mematuhi rencana tata wilayah serta standar keselamatan. Selanjutnya, analisis aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan ada 3 poin. Yang pertama, fungsi ekologis. Yang kedua, kondisi lingkungan dan tantangan. Yang ketiga, potensi dan manfaat. Berdasarkan dari penelusuran Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako adalah aset lingkungan yang sangat berharga. Ia berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati, menyediakan iklim mikro yang nyaman, dan mendukung siklus biogeokimia esensial. Selain itu, Arboretum ini berfungsi sebagai laboratorium alam vital untuk pendidikan dan penelitian, serta berpotensi besar sebagai objek wisata edukasi. Dengan demikian, keberadaannya sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Kota Palu. Analisis aspek sosial. Analisis aspek sosial ada 4 poin. Yang pertama, edukasi dan kesadaran lingkungan. Yang kedua, rekreasi dan interaksi sosial. Yang ketiga, penelitian dan kolaborasi. Dan yang keempat, dampak ekonomi lokal. Berdasarkan dari penelusuran Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, bukan hanya sekedar area hijau, melainkan sebuah ruang multidimensional yang kaya akan aspek sosial. Arboretum ini berfungsi sebagai pusat edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan, tempat rekreasi yang memfasilitasi interaksi sosial, serta lokasi penting untuk penelitian dan kolaborasi akademis. Selain itu, Arboretum juga mendukung partisipasi masyarakat dan memberikan dampak ekonomi lokal yang positif. Meskipun ada potensi konflik, pengelolaan yang baik memastikan Arboretum tetap menjadi aset sosial yang berharga, memperkuat hubungan antara manusia dan alam di lingkungan kampus. Analisis aspek hukum. Status hukum lahan. Kemungkinan besar lahan Arboretum berstatus hak pakai untuk instansi pemerintah pendidikan atau hak pengelolaan atas nama Universitas Tadulako. Penting untuk memastikan bahwa sertifikat kepemilikan ini valid dan terdaftar secara hukum.
Poin yang kedua, peraturan terkait konservasi dan lingkungan hidup sebagai arboretum. Fungsi utamanya adalah konservasi tumbuhan, oleh karena itu, arboretum harus mematuhi berbagai peraturan terkait konservasi dan lingkungan hidup. Ketiga, peraturan terkait pendidikan dan penelitian arboretum. Arboretum merupakan bagian integral dari Fakultas Kehutanan Unpad, sehingga kegiatan di dalamnya juga harus tunduk pada peraturan terkait pendidikan dan penelitian. Dan yang terakhir, potensi isu hukum. Pelanggaran hukum lingkungan. Jika ada praktik pengelolaan yang tidak sesuai standar atau menyebabkan kerusakan lingkungan, arboretum dapat menghadapi tuntutan hukum. Analisis aspek lingkungan. Yang pertama, arboretum ini berfungsi sebagai laboratorium alam dan memiliki beragam fungsi ekologis, yaitu konservasi keanekaragaman hayati sebagai koleksi berbagai jenis pohon multispesies. Arboretum ini mendukung pelestarian plasma nutfa dan menjadi habitat bagi satwa liar. Penelitian menunjukkan adanya berbagai jenis pohon dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda di dalamnya. Yang ketiga, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, tantangan lingkungan yang dihadapi arboretum ini sebagai area hijau di perkotaan, potensi ancaman seperti alih fungsi lahan, intrusi sampah, dan kurangnya pemeliharaan rutin bisa saja ada. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat penting agar fungsi ekologisnya tetap optimal. Kegiatan seperti pengembangan rumah pupuk, kompos menunjukkan upaya pengelolaan sumber daya di dalamnya. Pendidikan dan penelitian arboretum ini menjadi sarana vital bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan untuk praktikum penelitian dan mengaplikasikan teori yang telah didapatkan di perkuliahan. Ini adalah tempat yang ideal untuk mengenal. Dan yang terakhir ini ada analisis aspek sosial. Poin pertama, edukasi dan kesadaran lingkungan sebagai fasilitas pendidikan. Arboretum ini secara inheren memiliki fungsi edukasi. Aspek sosial yang muncul di sini adalah peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat, terutama mahasiswa dan pelajar yang berkunjung. Arboretum adalah situs vital untuk penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan. Poin kedua itu aspek sosial. Di sini terlihat dari kolaborasi antara dosen, peneliti, mahasiswa, dan bahkan lembaga eksternal. Interaksi ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga membentuk jaringan sosial profesional yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Dan yang terakhir, potensi konflik dan mitigasi. Penting untuk memiliki aturan yang jelas dan upaya mitigasi melalui edukasi, pengawasan, dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban. Pengelolaan yang baik dapat mencegah konflik dan memastikan arboretum tetap menjadi ruang yang harmonis. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.